Kami hormati Ketua PNI Kabupaten Madiun, Bapak Insinyur Kontrol Pahlawan beserta pengurus. Yang kami hormati Dr. Didi Indrawanto, yang kami hormati Dr. Amang Santosa, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi SKPD Kabupaten Madiun, yang kami hormati pula Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Purwokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Dan yang kami pula seluruh karyawan PNI Kabupaten Madiun yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita berikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara serah terima kepada Kepala Unit Udara PNI Kabupaten Madiun masa bakti tahun 2025-2030. Perkenalkan, saya Hendra selaku pembawa acara akan membacakan isi acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Kepada Dr. Didi Indrawanto. Memasuki acara pertama yang cukup besar, mari kita buka acara yang sudah berjalan bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan modalnya setelah acara berjalan dengan lancar. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Bas PNI.
dimohon untuk kembali. Keputusan Ketua Pengurus Palang Merah Hijau Kabupaten Madiun nomor 101/F/02-K/02-0-5-5-2025 tentang Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Hijau Kabupaten Madiun masa bakti tahun 2025-2030. Pengurus Palang Merah Hijau Kabupaten Madiun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pengurus Palang Merah Hijau Kabupaten Madiun tanggal 30 April 2025 memutuskan memberhentikan dengan hormat saudara Dr. Didi Indrawanto sebagai Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Madiun masa bakti tahun 2020-2025 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Ketiga, mengangkat dan mengesahkan Saudara Dr. Amam Santosa sebagai Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Madiun masa bakti 2025-2030. Keempat, selama menjalankan tugasnya Kepala Unit Donor Darah atau UDD Palang Merah Indonesia Kabupaten Madiun bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus PMI Kabupaten Madiun. Kelima, perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Madiun pada tanggal 5 Mei 2025. Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Kabupaten Madiun Ketua Insinyur Tonro Pahlawanto ditandatangani.
itu kita berkomunikasi bersama dengan Pak kita. Tapi pengumumannya kita itu mengawal sampai 2 minggu. Itu seperti tidak atau kita menunggu ternyata tidak ada terbuang. Satu sisi lain kita katakan sudah cukup, ternyata permintaan melonjak. Dia memang harus ekstra hati-hati, ekstra waspada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Dokter Didi atas sambutannya. Untuk bekerja sahabat kepala budi saudara TNI Kabupaten Madiun angkatan tahun 2025-2030 kepada Dr. Muhammad Saleh yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pelanggan Madiun, selamat siang, dan serta anggota yang terhormat Ketua TNI Kabupaten Madiun, Bapak Insinyur Dr. Muhammad yang saya hormati Kepala Divisi Negara dan Kabupaten Madiun periode 2020-2025, Jawa Dr. Didi, selamat siang Pak Didi. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Dinas Investasi Kabupaten Madiun, selamat siang. Alhamdulillah berani atas kami. Nah, dalam kondisi sehat ya, sehingga bisa UNS itu masuk di apa itu jalannya beraspal, kita bisa itu beda ya bisa waktu itu. Alhamdulillah berani dan ini dalam kondisi sehat ya, sehingga bisa sekarang ini nggak ada ya, ini subscriber karena subscriber itu masuk di jadi saat itu jalannya udah aspal. Jadi kalau hujan itu becek gitu. Ya itu saat waktu itu. Yang saya hormati, seiring dengan jalannya waktu dan sesuai dengan jadwal serta mekanisme yang telah diatur, hari ini kita telah melaksanakan serah terima jabatan Kepala Bidang Udara TNI Kabupaten Madiun periode 2020-2025 kepada Kepala Unit Udara yang baru, yakni periode 2025-2030. Proses dan mekanisme ini adalah proses alamiah karena seluruh komponen TNI dan unit udara harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita patut bersyukur bahwa TNI telah dipayungi dengan pergantian prosedur saja, namun juga merupakan momen penting dalam sedang organisasi
utamanya dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan kemanusiaan melalui kegiatan saudara sebagai upaya penting dalam menyelamatkan jiwa manusia sesuai dengan jejak dan rekaman yang dievaluasi oleh TNI selama ini. Juga sebagai kepala Biro Saudara Dr. Indi Indrawanto telah memberikan banyak kontribusi dan prestasi yang cukup membanggakan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Salah satu catatan yang didapat kita Pak Paku hal ini punya hubungan dan sinergi dari seluruh pegawai TNI agar supaya bisa lebih meningkatkan kinerja dan mendukung segala kebijakan pimpinan dalam melaksanakan sebuah program dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, momentum ini adalah momentum dalam rangka kita untuk meningkatkan kinerja TNI. Gantian tidak semata-mata ganti personelnya, tidak semata-mata mengganti program, tapi yang lebih penting adalah bagaimana TNI mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, Dr. Didi tadi sudah menyampaikan bahwa beliau menjabat sebagai kepala UDD pada momentum yang tidak pas diangkat pas COVID, kan juga pas. Tapi Dr. Anam di foto pas diangkat pas efisiensi. Setelah diangkat efisiensi, kira-kira posisi sekarang ini tidak ada sebuah indikasi yang memberikan harapan yang bagus kepada seluruh pendengar pemerintah juga. Jadi untuk sekarang ini posisi pemerintah pusat dan daerah harus menetapkan pemangan. Artinya apa yang akan dilakukan pemerintah daerah kebijakan efisiensi itu adalah kualitas. Lalu melihat sejauh mana kemampuan kita itu kita alokasikan. Ya kebetulan saja bahwa TNI itu merupakan jurusan bidang kesehatan. Jadi masih berdasarkan ATS. Kalau TNI itu tidak urus kesehatan, kita nggak dipikir bisa nanti pokok akhir yang pusat-pusat di pemerintah kita diantaranya adalah bidang kesehatan dan juga adalah masalah pendidikan. Ini sebagai fokus prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kita melakukan alokasi anggaran seharusnya mendapat tambahan, tapi nyatanya juga tidak. Jadi kemarin kan saya kemarin APD, tapi anggota saya menyampaikan Pak Raskan kayak itu kalau TNI juga tidak dipotong oleh pokoknya. Ya kita harus toleransi terhadap kondisi yang ada di negara kita. Dan ini adalah sebuah upaya kita, dan saya harapkan nanti bersama juga tersebar dalam sebuah kondisi akibat waktu terbatas. Kemudian dalam itu saya juga heran itu masalah saya itu penting. Jadi kita belajar dengarkan kepada pemahaman supaya harus melakukan diri dan kesiapan khususnya kemudian layanan tetap di kita. Bagaimana itu sebagai diri
bisa mendaftarkan secara online. Demikian juga di Jawa Barat. Jadi, saya berharap nanti orang warga kita yang akan melihatkan diri untuk donor darah bisa mendaftarkan melalui online. Jadi bagaimana ini kan urusan antara donor dan penerima donor dan UGD itu adalah lembaga fasilitasi sebuah pelatihan antara yang memberikan donor dan donor itu di tengah-tengahnya pada UGD. Dan jembatan inilah yang dilakukan kemudahan. Jadi berdonor dengan fasilitasi terkait dengan memudahkan mendonorkan melalui online dan kedua bagaimana pengobatan urusan rumah sakit dengan UGD yang bisa terkoneksi melalui aplikasi. Setiap rumah sakit bisa sama dengan UGD itu bisa melihat berapa jumlah barang yang tersedia di UGD. Sudah kita kan bisa kita bisa sama itu belum ya. Nah itu harus dilihat dari itu. Jadi begitu ada kebutuhan darah di pasien-pasien yang rumah kita sekarang, tapi kita mungkin langsung online dengan di rumah sakit Jawa itu cek dia ketersediaan darahnya ada di berapa update berapa tidak bisa juga begitu atau pasien yang darah. Nah itu tentu dengan PSI jadi urusan darah itu adalah langsung PSI untuk rumah sakit itu sebuah pelayanan. Tapi kalau rumah sakit tidak ngambil patut sesuai yang memberikan layanan kepada rumah sakit. Sebetulnya potensi itu banyak. Jadi kalau ada lagi model ini nanti digunakan. Tapi kalau Pak Kamu sudah punya rancangan, nanti saya promosikan dengan Pak kasih untuk aplikasinya. Jadi bisa nanti dompet di besok dan ada bentuk juga tidak perlu berarti mungkin sebuah sistem yang di dalam pengumpul ini kan sama-sama dengan data kita. Jadi saya berharap awal nanti sudah kerjasama antara TNI dengan fasilitas di rumah sakit. Kalau kebutuhan kadang-kadang kan kita kan mungkin masih manual,
Bapak Ayu Ustaz dengan Bapak Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maksud segala puji untukmu, permintaan sebesar segala puji atas karunia dan kenikmatan yang berlimpah dan keberkahan, segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaan. تؤتي من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau Perkataan maupun perbuatan akhirnya melakukan kebersamaan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pencerahan cinta mata